terjadi busuk akar. Ya, busuk akar pada tanaman. Nah, ini tanaman yang sudah masa produktif ya, atau masa berbuah. Ini coba lihat buahnya cukup banyak ya, sama seperti yang di. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Bagaimana kabarnya sahabat dimanapun berada? Saya berharap kita dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya mau menyapa lewat video karena cukup lama saya tidak berbicara di depan kamera. Dan di lokasi kebun yang baru, suasana yang cukup lebih berbeda pastinya. Ya, ada banyak suara dari alam ya, burung, ayam ya, dan hewan-hewan kecil lainnya di tempat ini ya. Masih konsisten dengan organik, jadi saya mau cerita tentang tanaman cabai. Ya, kalau sahabat yang mengikuti saya selama ini ya, biasanya budidayanya di polybag ya. Polybag memanfaatkan halaman rumah yang kecil, dan sekarang ya bersyukur karena lahan sudah cukup besar ya, dan ada banyak tanaman yang saya budidayakan, dan khususnya juga ada tanaman baru ya, tanaman buah ya. Jadi saya nanam melon dan semangka. Nah, ya ini menyenangkan ya, ini seperti mimpi yang terwujud atau dream come true ya. Dan saya mau cerita ya, karena budidaya cabai saya sekarang ada di lahan ya. Sebelumnya saya menggunakan sistem pengairan atau irigasi yang air menggenang ya. Menggenang artinya air itu selalu ada di lahan ya. Dan itu saya pakai karena waktu saya itu tidak ada ya, untuk menyiram tiap hari itu nggak ada. Akhirnya saya memanfaatkan air yang cukup melimpah di kebun ini ya, air yang cukup melimpah di kebun ini untuk menyiram secara otomatis ya, atau memberikan kelembapan kepada tanaman cabai. Jadi saya tidak harus tiap hari menyiram. Tetapi ada masalah yang terjadi ya. Beberapa pohon cabai ini, walaupun tidak semua, itu satu persatu mulai ada yang layu ya, menguning, dan akhirnya mati. Nah, ini yang saya mau bagikan ini adalah informasi supaya kita mungkin lebih bijak ya. Bijak nanti dalam budidaya cabai kalau mau menggunakan sistem irigasi seperti saya ya, sekarang ini. Jadi yang mau saya bagikan ini, nanti kita akan lihat tanamannya seperti apa ya, layunya seperti apa, dan kita akan cek akarnya ya. Karena cabai ini kan cukup rentan, selain trips, aphids, tungau ya, jadi keriting daun, semut, ada juga hama jamurnya ya, anthranoxa ya, dan beberapa jenis hama yang lain. Kita lihat ya sekarang ya seperti apa ya. Jadi sahabat, saya menerapkan sistem air seperti ini ya. Jadi lahannya ini sebelumnya airnya malah banyak sekali ya. Dan memang benar saya tidak perlu menyiram sepanjang hari, dan itu mengurangi waktu saya dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi karena terlalu banyak endapan air dan bedengannya juga tidak terlalu tinggi ya, bedengan yang ada di lahan ini ya. Akibatnya adalah seperti ini. Ya, akibatnya terjadi busuk akar. Ya, busuk akar pada tanaman. Nah, ini tanaman yang sudah masa produktif ya, atau masa berbuah. Ini coba lihat buahnya cukup banyak ya, sama seperti yang di sana. Ini udah panen yang ketiga. Tetapi kan sayang ya. Akhirnya busuk karena apa? Karena air sebelumnya itu sampai di sini ya.
Air sebelumnya itu sampai di sini. Jadi cukup tinggi sekali ya, karena saya tidak bisa kontrol airnya, jadi mengakibatkan ini ya. Kita akan coba cabut apa yang terjadi ya, pada akarnya. Ya, jadi media terlalu lembab dan mengakibatkan busuk akar atau dia tidak bisa berkembang lagi ya. Akarnya terlihat mati ya. Jadi ini yang membuat tanaman ini layu, kering, dan akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau sudah seperti ini udah nggak bisa diselamatkan. Dan ini terjadi ke beberapa tanaman yang lain ya. Ini juga ya, sebelumnya ya, jadi sekarang sudah kering ya, tapi sebelumnya ini air semua ini ya. Sekarang saya sudah perbaiki sistemnya, karena kalau sudah tanaman sebesar ini tidak perlu lagi air yang banyak ya, jadi hanya perlu lembab saja. Dan ini juga mati ya, syukurnya ini tanamannya tidak tumbuh terlalu bagus, tapi dia sama ya. Di akarnya busuk seperti ini ya, atau mati. Nah, ini juga jadi ada 3 pohon. Ini malah busuknya parah ini ya. Ini sudah betul-betul nggak bisa berkembang ini ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau sudah situasinya cabenya seperti ini, udah nggak bisa diselamatkan ya. Ya, akhirnya ya seperti ini ya, kita harus cabut dan buang ya. Sementara yang lain masih tumbuh dengan baik. Jadi seperti narasi saya di awal tadi, bahwa waktu saya itu tidak cukup banyak dan air di sini melimpah ya. Jadi saya dapat rembesan air ya. Rembesan air cukup banyak. Jadi ini air semua ini ya. Jadi saya sampai buatkan kolam di sana ya. Di sana itu ada kolam untuk menampung airnya. Yang akhirnya saya buatkan satu model. Jadi saya buat satu jalur jadinya. Supaya apa? Karena sebelumnya ada dari sana pusat untuk dibuka tutupnya. Jadi semuanya basah ini. Kadang kalau saya kerja pulang sore itu tidak terkontrol, jadi banjir hampir tiap hari ya. Banjir artinya maksudnya di lahan ini ada banyak air. Dan ini tanaman yang baru, ada semangka ya, ada brokoli, masih sayur-sayuran masih juga ya, pakcoy, dan ini ada melon ya, melon tanpa ajir ya. Dan ini ada tanaman timun ya. Timunnya sudah panen yang keempat ya, raksasa semua ini timunnya. Ini mau persiapan untuk bibit. Jadi air ini saya buatkan jalur langsung pembuangan ya. Dan akan saya buka di sore hari. Itu pun bukanya hanya sedikit saja ya, untuk mengairi lahan ini yang sebelumnya ini basah ini. Sebelumnya banyak sekali air di sini. Dan saya buatkan parit ya. Jadi langsung membuang ke depan. Jadi ada pembuangannya langsung di got depan perumahan ini ya. Jadi nggak menampung lagi di sini. Bedengannya jadi kita bisa atur ya. Kalau mau kering atau mau basah ya, seperti ini. Ini lahan baru diolah dan mau ditanam kembali. Sebelumnya sudah panen ya. Dan ya,
Saya mau cerita tentang itu saja. Ini baru saya hidupin tadi pagi untuk jadi contoh kita ya. Saya buka sedikit di bagian sana ya. Jadi setiap mau menyiram tinggal saya sekarang buka di bagian sini. Sedikit saja. Dan ini air langsung terbuang ke sana ya. Demikian informasi yang mau saya sampaikan hari ini ya. Menghindari busuk akar pada tanaman cabai. Jadi jangan biarkan air mengendap. Untuk perawatannya seperti apa supaya buahnya lebat dan banyak, saya sudah buatkan di video sebelumnya ya. Cara merawat tanaman cabai sederhana, simple sekali. Dan ingat, ini 100% organik ya, jadi tanpa urea, ZA, SP36 dan juga pestisida kimia sintetik. Organik, tapi hasilnya sekali petik ini cukup banyak ya, bisa sampai jualan saya. Ya, mudah-mudahan membantu dan kita tetap semangat dalam budidaya cabai atau tanaman yang lain dengan menerapkan organik ya. Saya Julianto Samosir ya dari channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa untuk kita menanam, kita rawat, panen, nikmati dan bahagia. Salam sehat semuanya. Bye bye.